Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Asnah dengan NIM 2012 dari jurusan Administrasi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai supervisi pendidikan untuk memenuhi tugas mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan yang mata kuliah yang diampu oleh Ibu Tia Ayuningrum MPD. Baiklah, untuk materi pertama kita akan mengetahui bagaimanakah konsep dasar supervisi pendidikan. Tentunya yang pertama kita akan mengenal apakah itu supervisi pendidikan. Supervisi secara etimologi berasal dari bahasa Inggris, yaitu to supervise atau mengawasi. Menurut Merriam-Webster Collegiate Dictionary disebutkan bahwa supervisi merupakan a critical watching and directing. Beberapa sumber lainnya menyatakan bahwa supervisi berasal dari dua kata, yaitu superior dan vision. Hasil analisis menunjukkan bahwa kepala sekolah digambarkan sebagai seorang expert dan superior, sedangkan guru digambarkan sebagai orang yang memerlukan kepala sekolah. Supervisi merupakan suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah. Membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan secara efektif. Pendapat ini dikutip dari pendapat Purwanto tahun 2002. Menurut Manulang tahun Manulang tahun 2005 menyatakan bahwa supervisi merupakan proses untuk menerapkan pekerjaan yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Supervisi merupakan usaha memberi pelayanan agar guru menjadi lebih profesional dalam menjalankan tugas melayani peserta didik. Yang kedua, itu rasional supervisi pendidikan. Pekerjaan seorang guru menjadi lebih berat tatkala menyangkut peningkatan kemampuan anak didiknya, sedangkan kemampuan dirinya mengalami stagnasi. Guru yang profesional merupakan yang memiliki kemampuan profesional dengan berbagai kapasitasnya sebagai pendidik. Adapun guru yang bermutu dapat diukur dengan 5 indikator. Yang pertama, kemampuan profesional atau profesional capacity sebagaimana terukur dari ijazah, jenjang pendidikan, jabatan dan golongan serta pelatihan. Yang kedua, upaya profesional atau professional efforts sebagaimana terukur dari kegiatan mengajar, pengabdian dan penelitian. Ketiga, waktu kegiatan profesional atau teacher's time sebagaimana terukur dari masa jabatan, pengalaman mengajar serta lainnya. Keempat, kesesuaian antara pakaian dan pekerjaannya atau link and match sebagaimana terukur dari mata pelajaran yang diampu, apakah telah sesuai dengan spesialisnya atau tidak, serta dan yang kelima, tingkat kesejahteraan atau prosperity bagaimana terukur dari upah, honor atau penghasilan rutinnya. Materi selanjutnya mengenai tujuan supervisi pendidikan. Menurut Pitt A. Seherson dalam bukunya menjelaskan bahwa tujuan supervisi merupakan memberikan layanan dan bantuan meningkatkan kualitas mengajar guru di kelas yang pada gilirannya meningkatkan kualitas belajar siswa. Dan menurut pendapat Madepidarta, tujuan supervisi pendidikan
yaitu yang pertama membantu menciptakan lulusan optimal dalam kuantitas dan kualitas. Yang kedua, membantu mengembangkan pribadi, kompetensi dan sosialnya. Yang ketiga, membantu kepala sekolah mengembangkan program yang sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. Yang terakhir, ikut meningkatkan kerjasama dengan masyarakat atau komite di sekolah. Materi selanjutnya mengenai ruang lingkup supervisi pendidikan. Supervisi merupakan aktivitas menentukan yang esensial yang akan menjamin tercapainya tujuan-tujuan pendidikan. Adapun ruang lingkup supervisi pendidikan yang pertama itu supervisi bidang kurikulum. Supervisi bidang kurikulum ini menjadi karena proses belajar mengajar adalah kegiatan utama sekolah. Kurikulum merupakan hal yang harus diantisipasi dan dialami oleh berbagai pihak karena kurikulum sebagai rancangan pembelajaran yang memiliki kedudukan yang sangat strategis yang menentukan keberhasilan pembelajaran secara keseluruhan dan baik proses maupun hasil. Kedua, supervisi bidang kesiswaan. Bidang kesiswaan menjadi penting karena tujuan pendidikan merupakan melahirkan siswa-siswi yang kreatif, mandiri, kompetitif, sehingga pengembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa yang diperlukan. Bidang kesiswaan menjadi dominan karena tangan gurulah pembelajaran dipertaruhkan. Dan selanjutnya supervisi di bidang kepegawaian. Tujuan supervisi di bidang kepegawaian ini berbeda dengan sumber daya manusia pada konteks bisnis. Di dunia pendidikan, tujuan supervisi bidang kependidikan lebih mengarah pada pembangunan pendidikan yang bermutu, membentuk sumber daya manusia yang handal, produktif, kreatif, dan berprestasi. Dan selanjutnya pada supervisi supervisi pendidikan pada bidang sarana dan prasarana. Tujuan anak sekolah yaitu agar dapat menjadi baik, pintar, dan terampil. Dibutuhkan proses yang tidak sederhana dan panjang agar tujuan ini berhasil dicapai sekolah. Yang kelima, supervisi di bidang keuangan. Keuangan atau biaya menempati posisi yang sangat penting dalam proses pendidikan. Dipastikan bahwa lembaga pendidikan yang bagus ditopang oleh biaya yang memadai. Setiap lembaga pendidikan membutuhkan dana untuk menopang proses pendidikan, mulai dari biaya rutin, biaya kegiatan, hingga biaya perawatan atau perbaikan. Dan supervisi yang selanjutnya itu di bidang humas. Secara etimologis, hubungan masyarakat dapat diterjemahkan dengan public relation, yang berarti hubungan sekolah dengan masyarakat, yang merupakan sebagai hubungan timbal balik antara suatu organisasi dan masyarakat, yang artinya hubungan sekolah dengan masyarakat adalah suatu proses komunikasi antara sekolah dengan masyarakat untuk berusaha menanamkan pengertian warga tentang kebutuhan dari karya pendidikan serta pendorong dan minat tanggung jawab masyarakat, usaha memajukan sekolah. Dan selanjutnya supervisi bidang ketetausahaan. Bidang tetausaha sekolah merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan ataupun diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, serta membina kegiatan-kegiatan yang bersifat menulis sekolah agar proses belajar mengajar semakin efektif dan efisien untuk membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Materi selanjutnya mengenai fungsi supervisi pendidikan. Pitts A.C. Herschel memberikan 8 fungsi supervisi sebagai berikut. Yang pertama, mengkoordinir semua usaha sekolah. Yang kedua, memperlengkap kepemimpinan sekolah. Yang ketiga, memperluas pengalaman guru-guru. Selanjutnya, menstimulasi usaha-usaha yang kreatif, memberi fasilitas dan penilaian terus-menerus. Selanjutnya, menganalisis situasi belajar dan mengajar. Selanjutnya, memberikan pengetahuan di dalam keterampilan kepada setiap anggota staf. Selanjutnya, memberi wawasan yang lebih.
lebih luas dan terintegrasi dalam terintegrasi dalam merumuskan tujuan-tujuan pendidikan dan meningkatkan kemampuan mengajar guru-guru. Materi selanjutnya mengenai prinsip supervisi pendidikan. Yang pertama, prinsip ilmiah. Prinsip ilmiah ini mengandung ciri-ciri. Yang pertama, kegiatan supervisi dilaksanakan berdasarkan data objektif yang diperoleh dalam kenyataan pelaksanaan proses belajar mengajar. Yang kedua, untuk memperoleh data perlu diterapkan alat-alat perekam data seperti angket, observasi, percakapan pribadi, dan seterusnya. Yang ketiga, setiap kegiatan supervisi dilaksanakan secara sistematis, terencana. Yang kedua, prinsip demokratis. Servis dan bantuan yang diberikan kepada guru berdasarkan hubungan kemanusiaan yang akrab dan kehangatan, sehingga guru-guru merasa aman untuk mengamalkan tugasnya. Demokratis mengandung makna menjunjung tinggi harga diri dan martabat guru, bukan berdasarkan atasan dan bawahan. Yang ketiga, prinsip kerjasama, mengembangkan usaha bersama atau menurut istilah supervisi, sharing of ideas, sharing of experience, memberi support, mendorong, menstimulasi guru sehingga mereka merasa tumbuh bersama. Yang selanjutnya, prinsip konstruktif dan kreatif. Setiap guru akan merasakan termotivasi dalam mengembangkan potensi kreativitas kalau supervisi mampu menciptakan suasana kerja yang menyenangkan, bukan melalui cara-cara menakutkan. Dan materi yang terakhir mengenai peranan supervisi pendidikan. Nah, kita akan bertanya, apa sih, bagaimana atau gimana sih peranan suatu supervisi pendidikan? Supervisi berfungsi membantu, memberi tampak dengan jelas peranan supervisi. Seorang supervisor dapat berperan sebagai yang pertama, koordinator. Sebagai koordinator dapat mengkoordinasi program belajar mengajar, tugas-tugas anggota staf, berbagai kegiatan berbeda di antara guru-guru. Yang kedua, konsultan. Sebagai konsultan, ia dapat memberi bantuan, yaitu bersama mengkonsultasikan masalah yang dialami guru baik secara individual maupun kelompok. Yang ketiga, pemimpin kelompok. Sebagai pemimpin kelompok, ia dapat memimpin sejumlah staf guru dalam mengembangkan potensi kelompok pada saat mengembangkan kurikulum, materi pembelajaran, dan kebutuhan profesional guru-guru serta bersama. Yang keempat, evaluator. Sebagai evaluator, ia dapat membantu guru-guru dalam menilai hasil dan proses belajar mengajar. Sekianlah materi pembahasan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.